perkenalan, Bapak Ibrahim Wahid Saputra, lulusan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, sekarang bekerja di SMK 1 Anambas. Lalu langsung masuk ke materi. Nah, apa itu otomatisasi? Apa ada yang tahu otomatisasi? Kerjanya secara otomatis, secara tidak konvensional. Jadi menggunakan alat, menggunakan bantuan komputer, bantuan teknologi. Yang dikerjakan secara sistematis. Jadi peralatan otomatis yang memiliki sistem kerja sistematis. Nanti sistematis itu maksudnya beruntut. Misalkan dari kita kan masuk misalkan di rumah sakit ya, kita ada di bagian awal ada yang masuk. Di bagian awal misalkan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran nanti lanjut ke bagian rekam medis. Bagian rekam medis baru ke poli gitu ya. Jadi itu sistematis, runtut gitu ya. Nah, dengan menggunakan peralatan yang otomatis, itu pekerjaan kita akan menjadi sistematis, menjadi runtut. Tidak lompat sana, lompat sini. Misalkan kita bekerja itu sudah tahu prosedurnya, misalkan sampai 10 ya, pekerjaan kita di kantor. Misalkan cara memasak gitu ya, itu kan pasti harus runtut, harus sistematis gitu. Nah, dengan menggunakan peralatan komputer, peralatan otomatis, sistem kerja kita itu akan ikut otomatis, sistematis gitu ya. Nah, otomatisasi perkantoran itu membuat kita lebih mudah dalam berkomunikasi dan membuat produktivitas kita itu meningkat. Misalkan kita menggunakan sistem informasi di perpustakaan gitu ya. Di perpustakaan kita ada awalnya kita memasukkan data-data buku kita. Data buku kita di perpustakaan. Setelah itu ketika ada pendaftar akan meminjam buku, itu tidak kita catat manual bukunya letaknya di mana gitu ya. Jadi kita sistem informasi itu untuk memudahkan kita dalam pekerjaan kita. Misalkan si A mau meminjam buku tentang cara belajar bahasa Inggris dalam sehari gitu ya. Itu kita cari di sistem informasi itu. Sistem informasi itu di mana? Di komputer. Di dalam komputer kita cari letaknya di mana? Letaknya ada di almari rak lantai 1 tingkat keberapa gitu ya. Jadi kita akan mudah untuk mencarinya. Dan dengan sistem informasi itu kita mempermudah untuk produktivitas kita. Maksudnya gini, kita tidak perlu lagi untuk melihat kapan peminjam buku itu akan mengembalikan bukunya. Kita bisa lihat dalam sistem itu bahwa peminjam buku itu akan selesai pada tanggal 2 kayak gitu ya. Jadi kita tidak perlu menghitung dulu awal meminjamnya tanggal berapa, kita selesai meminjamnya tanggal berapa gitu ya. Jadi kita dapat mempersingkat kerja kita untuk meningkatkan produktivitas kantor gitu ya. Nah, dengan meningkatkan produktivitas kita, itu tentunya akan tidak membutuhkan tenaga kerja lain. Misalkan gini, penjaga perpustakaan itu tadi kita kan contohnya perpustakaan ya. Penjaga perpustakaan ada 1 orang. Nah, bagian untuk mencatat buku 1 orang, bagian untuk peminjaman buku 1 orang, bagian untuk meletakkan buku 1 orang. Nah, dengan adanya sistem informasi tadi, kita bisa meringkas pekerjaan 1 orang. Nah, pekerjaan 2 orang menjadi 1 orang tadi misalkan dari bagian peminjaman buku dan pengembalian buku gitu ya. Jadi di sini otomatisasi akan berdampak pengurangan, sebenarnya bukan pengurangan, cuman
mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia gitu ya. Mengurangi tenaga kerja manusia yang digantikan oleh komputerisasi, digantikan oleh komputer gitu ya. Atau digantikan oleh mekanisasi alat, misalkan kita ada mesin bordir gitu ya. Bordir, tahu kan bordir yang buat baju itu bordir. Nah, bordir itu ada bisa kan manusia, kalau kita membutuhkan tenaga manusia, satu alat mesin bordir satu alat mesin bordir satu manusia gitu ya. Kita misalkan membeli alat bordir yang otomatisasi gitu ya. Jadi satu mesin itu bisa sampai 5 gitu ya, 5 alat bordir gitu. Itu cuma membutuhkan satu manusia gitu ya. Itu makanya otomatisasi itu mengurangi penggunaan tenaga manusia. Nah, selanjutnya, apa tujuan otomatisasi? Ada yang tahu? Otomatisasi itu tujuannya, nah, tolong didengarkan ya, nanti ada tugasnya untuk meringkas dan merangkum dari materi. Boleh sambil-sambil mencatat atau mengingat-ingat kata-kata pentingnya. Jadi tidak perlu disalin semua, tapi ya dicari yang penting-penting saja. Tujuan otomatisasi perkantoran. Nah, di sini ada penerapan teknologi. Dengan penerapan teknologi, misalkan ini ada telepon, ada komputer, ada jaringan internet, ada satelit gitu ya. Dengan penerapan teknologi, kita gabungkan akan menjadi sistem kerja kita akan memproses lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor gitu ya. Dengan bantuan apa tadi? Telepon, komputer, jaringan internet. Misalkan telepon seperti ini. Kantor itu ada letaknya jauh ya. Misalkan ada di Kenoko, tahu ada di Kenoko di Medco sana. Nah, itu kan luas. Misalkan dari gedung A ke gedung B, misalkan akan menjalin komunikasi, tolong buatkan surat pelayanan atau surat undangan tentang ini gitu ya. Itu misalkan gedung A ke gedung B, itu misalkan tanpa ada telepon, kita harus jalan ke gedung A ke gedung B untuk minta surat seperti ini ya. Itu jadi akan boros waktu, boros tenaga. Jadi dengan adanya telepon, kita menjadi lebih cepat, lebih efisien dalam bekerja. Nah, meningkatkan produktivitas kita gitu ya. Nah, dengan komputer misalkan ada di kasir di toko gitu ya. Kita setiap penjualan kita masukkan ke dalam komputer. Misalkan ada barang keluar, beli beras 1 kilo gitu ya. Beli sabun 2 batang gitu. Jadi di komputer itu sudah terdata. Jadi nanti di akhir bulan ketika kita akan mengecek berapa sih penjualan kita selama 1 bulan ini gitu, itu sudah terdata di komputer. Jadi tidak perlu mencatat di kertas ya, mencatat di kertas satu-satu, kita hitung pakai kalkulator satu-satu. Nah, itu membuat waktu kita lama, tidak efisien gitu ya. Itu manfaat-manfaat tujuan adanya otomatisasi itu seperti itu. Nah, untuk meningkatkan, tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Yang telepon tadi untuk meningkatkan komunikasi. Nah, manfaat penerapan otomatisasi di kantor. Ketika tadi tahu bahwa penggunaan otomatisasi itu akan mengurangi pekerjaan, mengurangi manusia, kebutuhan staf di kantor. Nah, ini maksudnya ya, manfaat mengurangi kebutuhan staf ini tuh dari sisi pemilik kantor. Dari pemilik kantor, misalkan ada yang jadi pengusaha, misalkan ada yang membuka warung toko kelontong gitu ya, toko serba ada gitu ya. Nah, dengan adanya otomatisasi itu mengurangi kebutuhan. Misalkan dia cuma sendirian di toko gitu bisa gitu ya. Jadi mencatat pembelian, mencatat barang masuk, mencatat
barang keluar kayak gitu. Dengan satu orang dengan komputerisasi itu bisa. Tapi misalkan tanpa komputerisasi itu kita pasti membutuhkan tenaga lebih, tenaga manusia lebih gitu. Itu jadi secara manfaat otomatisasi untuk mengurangi kebutuhan staf. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk memperkerjakan staf. Nah, tapi kekurangannya adalah lapangan pekerjaan menjadi lebih ringkas, lebih sedikit. Jadi kita harus meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan kita untuk bersaing dengan orang-orang yang sekitar kita ya. Misalkan ada pekerjaan di toko itu tadi, ternyata dia memanfaatkan kantoran di situ menggunakan komputer gitu ya. Kita harus meningkatkan skill kita, misalkan kita bisa menggunakan komputer itu, kita bisa mengoperasikan komputer itu, tapi yang orang lain tidak bisa. Tentunya yang akan diterima oleh penjaga toko itu pasti kita yang mempunyai skill yang lebih tinggi gitu maksudnya gitu. Nah, hanya memerlukan sedikit tempat penyimpanan data. Jadi misalkan tadi di perpustakaan ya, kita menyimpan catatan buku ini letaknya di sini, buku ini letaknya di rak sana, buku ini letaknya sana. Itu misalkan dalam gobi atau dalam bentuk kertas, itu akan membutuhkan banyak sekali kertas-kertas ya, banyak sekali buku-buku dokumen gitu ya. Tapi kalau menggunakan komputerisasi akan tersimpan dalam satu laptop, tersimpan dalam komputer yang kecil ya, penyimpanan datanya kecil. Nah, data dapat disimpan di organisir. Di dalam komputer kita dapat mengorganisirnya. Misalkan kita edit data, kita rubah datanya, kita hapus datanya, kita tambahkan datanya gitu ya. Kita simpan berdasarkan foldernya, berdasarkan misalkan ini data pembelian, ini data penjualan, ini data pemasukan barang kayak gitu. Jadi datanya dapat diorganisir. Nah, dengan otomatisasi perkantoran tadi kita dapat sistematis gitu ya. Jadi pekerjaan kantor kita akan terorganisir. Jadi dari bagian A ke bagian B ke bagian C itu kita dapat terorganisir dengan baik. Contoh aplikasi otomatisasi. Aplikasi otomatisasi perkantoran yang pertama ada word processing. Word itu kata-kata, processing itu pengolahan. Jadi pengolahan kata. Penggunaan alat elektronik yang secara otomatis dapat mempermudah tugas-tugas kita ya. Mencetak dokumen, mengetik, atau menyimpan data-data kita, itu pengolah kata, word processing gitu. Contohnya adalah kita menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word itu kita dapat membuat surat, dapat membuat dokumen-dokumen gitu ya, dengan cara mengetik. Kita dapat merubah warna, kita dapat memasukkan gambar. Nah, itu. Lalu berikutnya ada electronic mail gitu. Dimana email ini itu merupakan surat ya, kita mengirim pesan, menerima pesan menggunakan email, tapi dalam jaringan komputer, dalam jaringan internet gitu ya. Kita dapat menyimpan dokumen-dokumen kita di email atau berkirim surat. Kalau zaman dulu kan kita menggunakan surat, menggunakan perangko, kita berkirim ke kantor pos. Nah, kita dapat saat ini menggunakan electronic mail. Berikutnya voicemail. Voicemail biasa kita pakai waktu di WhatsApp ya. Di WhatsApp itu ada fitur namanya voicemail atau pesan suara, atau kalau kita telepon itu juga ada tolong tinggalkan pesan setelah bunyi ini gitu ya. Itu voicemail namanya. Voicemail sama seperti electronic mail, cuman kalau electronic mail dalam berbentuk teks, berbentuk
tulisan, kalau voicemail berbentuk suara. Yang berikutnya ada electronic calendaring. Electronic calendaring ini kalender ya. Kalender itu kalender yang untuk tanggal-tanggal kita ya. Elektronik berarti kalender yang dielektronikkan. Itu menggunakan jaringan komputer untuk menyimpannya. Misalnya seperti ini. Gambar ini Bapak menyimpan tanggal tatap maya tanggal 13 hari Jumat jam 7.30 gitu ya. Jadi dengan electronic calendaring ini, ketika kita di kantor, kita dapat membuat jadwal untuk karyawan kita. Misalkan besok ada rapat gitu ya, kita masukkan di electronic calendaring ini ada rapat tanggal 14 Agustus jam sekian. Nanti karyawan kita di handphonenya atau di laptopnya koneksikan dengan electronic calendaring atau kalender di Gmail. Ada Gmail mempunyai aplikasi electronic calendar ini namanya kalender. Nah, nanti dia tinggal melihat kalender itu. Kalender itu ternyata ada rapat tanggal sekian gitu, dia bisa melihat. Jadi semua karyawannya bisa melihat. Nah, itu penggunaan dari electronic calendaring. Kalau kalender biasa kan yang hanya bisa melihat kita, hanya pribadi sendiri ya yang menulis. Tapi kalau electronic calendaring, kita bisa membagikan kalender kita ke karyawan-karyawan kita. Itu jadi otomatisasi perkantoran. Jadi kita tidak perlu menyampaikan pesan bahwa kita melihat kalender kita, apakah ada tugas-tugas di kalender, misalkan tugas tolong jaga toko atas nama ini gitu kan. Itu di kalender bisa buat tugas seperti itu. Berikutnya ada otomatisasi tentang audio conference. Audio conference itu kalau seperti ini kita termasuk dalam komputer conference ya, karena kita menggunakan komputer, menggunakan HP, menggunakan jaringan internet. Kita dapat menerima atau mengirim dokumen melalui aplikasi ini. Nah, kalau audio conference itu kita hanya mendengarkan audio, mendengarkan suara. Ini seperti telepon, cuman kita digunakan dalam rapat ya, telepon tapi digunakan dalam rapat, digunakan untuk bersama-sama rapat seperti telepon. Nah, berikutnya ada video conference. Sama seperti audio conference menggunakan suara, tapi kalau video conference menggunakan gambar juga gitu ya. Nah, ini bisa melihat gambarnya di sebelah sana. Lalu berikutnya ada computer conference. Nah, ini computer conference. Yang kalian tahu apa aja computer conference aplikasinya? Ada ini ya, Meet, Zoom Meet. Ini Meet. Lalu ada aplikasi Zoom. Nanti ada aplikasi lain namanya Teams. Kalau Zoom itu mirip ya dengan Meet. Kalau Google Meet ini adalah milik Google. Kalau Teams itu miliknya Microsoft. Nanti ada yang lain-lain lagi. Ada banyak sekali contohnya. Lalu yang berikutnya ada Facsimile Transmission. Facsimile dari kata mesin fax. Mesin fax itu mesin untuk mengirimkan dokumen ya. Mengirimkan dokumen. Dokumennya itu kita copy misalkan, tapi harus memiliki fax juga. Misalkan kita di sini memiliki fax, lalu di teman kita sana harus memiliki fax juga. Nah, kita dapat mengirimkan dokumen. Misalkan kita mengirimkan fotokopi ijazah kita ya. Ijazah kita masukkan ke dalam fax itu, lalu kita scan, nanti otomatis dikirimkan ke teman kita, itu dia akan otomatis terprint, otomatis tercetak
dokumen seperti yang kita scan tadi ya, ijazah yang itu gunanya faksimil itu untuk itu, mengirimkan dokumen yang kita copy. Oke. Berikutnya perkembangan teknologi telekomunikasi. Nah, perkembangan teknologi telekomunikasi, telepon. Dari dulu telepon yang kita menggunakan telepon rumah, kita berkembang semakin maju menggunakan telepon genggam yang masih zaman dulu ya, masih yang biasa, yang belum Android, masih pakai antena, itu telepon. Lalu berkembang lagi menjadi smartphone Android, bisa digunakan berbagai macam. Jadi semakin maju zaman perkembangan teknologi, kita harus semakin mempelajari juga teknologi telekomunikasi itu, jangan sampai kita tertinggal gitu ya. Kita zamannya di smartphone, kita harus belajar juga bagaimana cara menggunakan smartphone, bagaimana mengoperasikan, bagaimana mengembangkannya, bagaimana berbisnis dengan smartphone, bagaimana belajar dengan smartphone gitu ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknik telekomunikasi. Nah, berikutnya ada perkembangan teknologi personal komputer, atau biasa kita sebutnya PC, komputer pribadi. Itu sama semua ya, sebutan-sebutan lainnya. PC, dulu awal ditemukan komputer itu komputernya sangat besar, satu ruangan gitu ya. Itu komputer pertama gitu ya. Semakin berkembangnya zaman, itu komputer menjadi semakin kecil gitu ya. Komputer yang ada monitor sendiri, komputer PC, CPU-nya sendiri, ada terpisah ya. Sekarang semakin berkembangnya zaman, ada laptop bisa kita bawa kemana-mana gitu ya. Semakin berkembangnya zaman lagi, ada komputer berbentuk tablet gitu ya. Jadi perkembangan teknologi itu semakin cepat, kita ya harus mengikuti ya. Nah, dari PC tadi, di dalam PC itu kan pasti ada prosesor, mikroprosesor gitu ya. Nah, dengan perkembangan teknologi itu, kita dari yang besar, yang dulunya besar-besar, seperti handphonenya masih besar, masih tebal gitu ya, kita perkecil menjadi semakin kecil ya sekarang ya. Nah, itu perkembangan mikroprosesor, chip IC gitu ya, IC, komponen komputer itu semakin kecil, itu perkembangan. Nah, berikutnya ada perkembangan teknologi service profesi pelayanan gitu ya. Maksudnya di sini pelayanan kita itu berkembang menggunakan teknologi. Seperti tadi kita di rumah sakit. Di rumah sakit itu zaman dahulu belum ada komputer, itu kita membawa dokumen-dokumen ya yang kita butuhkan, misalkan KK, KTP dan lain-lain. Kita mendaftar dulu lama, mengisi formulir gitu ya, terus nanti baru di rekam medisnya, kita cari dokumen satu-satu gitu, di mana gitu ya, riwayat penyakitnya dia apa dulu gitu ya. Jadi dengan adanya komputer itu kita sudah tersistematisasi, sudah menggunakan sistem gitu ya. Kita ada pendaftaran dari rumah, kita menggunakan handphone kita mendaftar akan melakukan kunjungan klinik nanti jam 8. Kita daftar ya, nama kita, pasien itu kita ya, yang sakit gitu, kita data gitu ya. Kita ingin menuju ke poli mana, kita data lewat smartphone. Jadi ketika kita sampai, waktu jam yang kita mendaftar itu datanya sudah masuk ke komputer. Itu tinggal kita menunggu di polinya. Jadi pekerjaan menjadi lebih ringkas gitu, kalau semuanya sudah menggunakan teknologi yang tersistematisasi gitu. Nah, ini ada perkembangan sistem informasi.
Sistem informasi menginformasikan ya, misalkan di dalam desa itu ada sistem informasi desa, sistem informasi kependudukan gitu ya. Kita menyimpan data-data kita ke dalam sistem informasi itu, misalkan data kependudukan kita dari NIK, nama, tempat tanggal lahir gitu ya, disimpan dalam suatu sistem. Jadi ketika kita membutuhkan data itu, misalkan untuk mendapatkan ini bantuan yang baru COVID ini kan ada bantuan tentang itu ya, bantuan BSU gitu ya, bantuan BLT gitu ya. Itu dari pemerintah itu tidak perlu mendata ulang satu-satu. Nah, kita tahu data dari RT sekian itu datanya berapa, dari RT sekian datanya berapa gitu ya. Jadi dengan adanya sistem informasi, kita memudahkan untuk memperoleh data-data itu. Nah, untuk penutupnya terakhir, kini semua serba virtual. Ada kantor virtual, kelas virtual, nanti lama-lama ada teman virtual robot maksudnya. Sekarang ada yang di HP itu ada Oke Google gitu ya, Oke Google, terus nanti kita bisa ngobrol, tolong putar musik gitu, ada berikan saya lelucon hari ini gitu, lucu-lucuan hari ini gitu ya. Jadi macam-macam, nanti lama-kelamaan semua akan divirtualkan gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi tidak bisa kita hindari, karena dengan alasan kemudahan, kita memudahkan kita untuk berjalan menggunakan teknologi, memudahkan untuk memasak menggunakan teknologi gitu ya. Semua serba menggunakan teknologi. Dengan alasan kemudahan itu, kita harus belajar cara menggunakan teknologi itu ya. Itu dari otomatisasi kantoran seperti itu ya. Mungkin dari Bapak untuk materi hari ini itu saja. Ada pertanyaan mungkin sebelum? Kalau belum ada, ini tolong catat tugasnya dulu. Tugas untuk merangkum ringkasan seperti itu ya tadi. Seperti yang Bapak bilang tadi, ke dalam buku catatan. Nah, setelah selesai ini, nanti akan Bapak buatkan linknya di Classroom. Bisa foto rangkuman itu, kirimkan catatan itu di Classroom ya, paling lambat 19 Agustus. Nanti ulangan harian kita tanggal 20 Agustus.